Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وأخوانه وصحابته والقرابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وإلى جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين وجميع الملائكة المقربين ثم خصوصا إلى صاحب هذا الكتاب الشيخ نجم الدين الغيثي رحمه الله ورضي الله تعالى عنه وأصوله وفروعه أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة برحمته شاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'alamihi wa bi'alamikum fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terakhir kemarin-kemarinnya Nabi Muhammad nyampe di Sidratul Muntaha. Disebutkan bahwasanya Sidratul Muntaha di situ adalah sebuah kayu atau pohon yang besar yang di dalam batangnya itu mengalir 4 sungai. 2 sungai di luar pohon, 2 sungai di dalam pohonnya. Kemudian setelah nyampe di Sidratul Muntaha, Rasulullah tsumma rufi'a ila Sidratul Muntaha, maka kemudian Nabi Muhammad meneruskan naik ke atas Sidratul Muntaha. Bahwasanya di atas Sidratul Muntaha masih ada tempat yang lebih tinggi lagi. Fa ghasyiyathu sahabatun fiha min kulli launin. Maka ketika itu Nabi Muhammad ditutupi awan-awan, ditutupi awan atau asap yang berwarna-warni, min kulli launin, dari berbagai macam warna. Ditutupi awan atau asap, ya. Kemudian nyampe di situ fata'akhkhara Jibril, maka kemudian nyampe di situ malaikat Jibril berhenti, tidak bisa lagi menemani Nabi Muhammad. Kenapa? Karena batasnya sampai di situ. Tsumma urija bihi sallallahu alaihi wasallam li mustawa. Kemudian Nabi Muhammad dinaikkan terus menuju ke mustawa. Jadi tempat di atas Sidratul Muntaha itu suatu tempat yang namanya mustawa. Di mustawa sampai di situ malaikat Jibril berhenti, tidak bisa menemani lagi Nabi Muhammad. Kenapa? Karena batas daripada makhluk, baik makhluk dari langit ataupun dari bumi, batasnya itu sampai di mustawa, gak bisa naik terus. Andai kata naik terus malaikat Jibril, niscaya hancur malaikat Jibril, karena batasnya sampai di situ. Ya, karena kita memiliki makhluk, semua makhluk juga memiliki batas-batas, ya. Ada batas kerajaan langit dan kerajaan bumi, batasannya itu ada. Kemudian setelah nyampe di mustawa, sumi'a fihi shariful aqlam. Ketika itu Nabi Muhammad mendengar suara gesekan pena yang sedang ditulis di kertas. Jadi kalau pena ditulis di kertas itu kan biasanya kan ada suaranya, ya, ada suaranya. Nabi Muhammad ketika ada di mustawa mendengar suara pena yang sedang bergerak, yang sedang menulis di atas kertas. Pena itu, tulisan-tulisan di situ adalah ketetapan-ketetapan Allah kepada makhluknya, ya, ketetapan-ketetapan Allah kepada makhluknya. Jadi di situ wa ra'a rajulan mughayyaban fi nuril 'arsy. Kemudian ketika di mustawa Nabi Muhammad melihat ada seorang laki-laki yang samar karena ketutupan dengan cahaya 'arsy. Ketutupan dengan cahaya 'arsy. Ada tempat lagi di atas nanti yang namanya 'arsy, di atasnya mustawa. Disitulah tempat yang mengatakan para ulama 'arsy itu adalah singgasananya Allah. Tempat yang tertinggi 'arsy itu. Jadi Nabi Muhammad ketika masih ada di mustawa itu melihat ada seseorang laki-laki yang samar. Kenapa kok samar? Karena ketutupan nur atau cahaya dari arsy. Kemudian faqala ma hadza? Nabi Muhammad bertanya, siapa ini? Karena Nabi Muhammad sendirian di tempat itu lagi, sendirian di tempat itu sendirian di mustawa itu.
Ma hadza, siapa ini? Amalakun, apakah ini malaikat? Qila, dikatakan kepada Nabi Muhammad, la, bukan. Qala, kemudian Nabi Muhammad bertanya lagi, anabiyun, apakah engkau nabi? Qila, dikatakan oleh kepada Nabi Muhammad, la, bukan. Qala, kemudian Nabi Muhammad berkata, man huwa, siapa engkau? Siapa dia? Qila, maka dikatakan, hadza rajulun kana fid dunya lisanuhu ratbun bi dzikrillah ta'ala wa qalbuhu mu'allaqun bil masajid wa lam yastasabba liwalidayhi qattu. Ini adalah orang laki-laki yang ketika hidup di dunia, lisanuhu ratbun bi dzikrillah ta'ala, lisannya selalu basah dengan zikir kepada Allah. Pahala zikir kepada Allah itu nyampe ke mustawa. Bukan hanya nyampe di langit yang pertama, yang kedua, yang sampai yang ketujuh, enggak. Tapi di atasnya langit ada Sidratul Muntaha, di atasnya Sidratul Muntaha ada mustawa. Ya. Jadi pahala orang yang berzikir itu bisa sampai ke mustawa, tempat di bawahnya arsy. Ya. Jadi tinggi itu orang yang berzikir. Ya, makanya kalau setelah maghrib saya akan ngomong sama kalian, ayo berzikir, karena pahalanya di bawah arsy, yaitu di mustawa. Ada acara Ratibul Haddad. Ratibul Haddad itu majelis zikir. Kapan lagi kita mau zikir? Zikir, ikut zikir. Ya, itu pahalanya nyampe ke mustawa. Itu pahala orang yang berzikir. Kemudian orang laki-laki tersebut juga yaitu wa qalbuhu mu'allaqum bil masajid. Seorang laki-laki yang hatinya selalu bergantung kepada masjid. Artinya apa? Orang laki-laki itu seseorang yang apabila hatinya itu selalu tertuju kepada masjid, ingin selalu berjamaah di masjid, ingin meramaikan masjid, ingin memakmurkan masjid, pahalanya sampai ke mustawa. Pahalanya nyampe ke mustawa. Kemudian walam yastasabba liwalidayhi qattu, dan tidak pernah mencela kedua orang tuanya sama sekali, tidak pernah durhaka kepada kedua orang tuanya sama sekali. Ya. Ini pahalanya nyampe ke situ. Ya. Kemudian nyampe di mustawa, faro'a rabbahu. Kemudian naik lagi nyampe di arsy, ya, di tempat yang tertinggi, di singgasana Allah, faro'a rabbahu subhanahu wa ta'ala. Disinilah Nabi Muhammad bertemu dengan Rabbul Alamin subhanahu wa ta'ala, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad bertemu dengan Allah. Nabi Musa pernah bercakap dengan Allah, pernah ngomongan, pernah ngobrol dengan Allah Nabi Musa, cuman tidak bisa melihat Allah. Nabi Muhammad ngobrol sekaligus melihat, bertatapan dengan Allah. Ya. Kalau orang-orang zaman sekarang, ya, ada namanya aliran Wahabi, Salafi atau Wahabi. Ya, itu sama sekali tidak mempercayai hal-hal seperti ini. Enggak ada Nabi Muhammad bertemu dengan Allah langsung ketika Isra Mi'raj, enggak ada. Itu hurufat, itu bid'ah. Jangan dipercaya itu, ya. Makanya kalau kalian buka YouTube, hati-hati, jangan sampai buka yang namanya Ustadz Khalid Basalamah, jangan sampai buka Ustadz Syafiq Basalamah, jangan sampai buka Ustadz Jawaz bin Abdul Qadir, jangan sampai membuka Ustadz Badrus Salam LC, jangan sampai membuka Ustadz Sofyan, jangan sampai buka Ustadz siapa lagi itu, banyak itu kaum-kaum Wahabi, Ustadz Firanda Andirja, itu kaum-kaum Wahabi Salafi. Ya, jangan diikutin itu, sesat itu, aliran-aliran sesat itu. Ya. Nyampe di arsy sampai di arsy Rasulullah bertemu dengan Allah, bertatap muka langsung. Ketika bertemu dengan Allah, fakharran Nabi sallallahu alaihi wasallam sajidan. Maka ketika itu langsung tersungkur Nabi Muhammad dalam keadaan bersujud kepada Allah. Wa kallamahu rabbuhu 'inda dzalik faqal lahu ya Muhammad. Kemudian ketika itu perkataan Allah, ya, Allah berkata kepada Nabi Muhammad ketika itu, yaitu faqala lahu. Allah berkata kepada Nabi Muhammad, dipanggil Nabi Muhammad, ya Muhammad. Nabi Muhammad dalam keadaan sujud, ya Muhammad. Kemudian Rasulullah menjawab, qala labbaik ya Rabb, labbaik ya Rabb. Itu jawaban Nabi. Dikatakan di kitab yang lain bahwasanya ketika bertemu dengan Allah yang diucapkan oleh Nabi pertama kali yaitu at-tahiyyatun
mubarakatuh sholawatut thayyibatu lillah. Kemudian dijawab oleh Allah, assalamu alayka ayyuhan nabi. Ayyuhan nabi, karena Nabi Muhammad nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabi, kata Allah. Ya, kemudian dijawab lagi oleh Nabi Muhammad, assalamu alayna. Tapi karena Nabi Muhammad ini orangnya akhlaknya sangat baik, tidak mau Nabi Muhammad itu hanya diberikan kepada salam Allah itu diberikan hanya kepada dirinya sendiri. Ya, beliau ikut sertakan orang-orang yang mukmin, orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Assalamu alayka, assalamu alayna, kata Nabi Muhammad, assalamu alayna. Kemudian diteruskan, wa ala ibadillahi sholihin, dan atas hamba-hambamu ya Allah yang soleh. Ya, atas hamba-hambamu yang soleh. Jadi kita juga dapat salam dari Allah. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Itu dalam keterangan lain. Kemudian Allah berkata ketika itu, ya Muhammad, sal, hai Muhammad, mintalah sesuatu, akan kukabulkan permintaanmu. Sal, mintalah. Faqala, maka Nabi Muhammad ketika itu menjawab, ya Rabb, wahai Tuhanku Allah, innaka takhadta Ibrahim khalila wa a'taitahu mulkan 'azima wa kallamta Musa taklima wa a'taita Dawud mulkan 'azima. Ya Rabb, sesungguhnya engkau jadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasihmu, wa a'taitahu mulkan 'azima, dan engkau berikan kepada Nabi Ibrahim kerajaan yang agung, wa kallamta Musa taklima, dan engkau berbicara kepada Nabi Musa dengan sebenar-benarnya bicara, wa a'taita Dawud mulkan 'azima, dan engkau berikan kepada Nabi Dawud kerajaan yang agung. Ini percakapan Allah dengan Nabi Muhammad. Kemudian diteruskan oleh Nabi Muhammad, wa alanta lahul hadid wa sakharta lahul jibal, engkau lunakkan besi kepada Nabi Dawud, wa sakharta lahul jibal, dan engkau tundukkan gunung-gunung untuk Nabi Dawud, wa ataita Sulaiman mulkan 'azima, dan engkau memberikan Nabi Sulaiman kerajaan yang agung, wa sakharta lahul jinna wal insa wasyayatin, dan engkau tundukkan jin, manusia dan setan kepada Nabi Sulaiman, wa sakharta lahur riyah wa ataitahu mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di, dan engkau tundukkan kepada Nabi Sulaiman yaitu angin, engkau menundukkan angin untuk Nabi Sulaiman, wa ataitahu mulkan, dan engkau berikan kepada Nabi Sulaiman kerajaan la yanbaghi li ahadin min ba'di, yang tidak pantas kepada seorang pun setelah Nabi Sulaiman. Wa 'allamta Isa Taurat wal Injil, dan engkau ajarkan kepada Nabi Isa kitab Taurat dan kitab Injil, wa ja'altahu yubri'ul akmah wal abrar wa yuhyil mauta, dan engkau jadikan Nabi Isa bisa menyembuhkan orang yang buta, wal abrar, dan bisa menyembuhkan penyakit kusta, wa yuhyil mauta, dan engkau izinkan Nabi Isa untuk bisa menghidupkan orang mati biiznik, dengan izin. Wa a'adtahu wa ummuhu minasyaitonir rajim, dan engkau jaga Nabi Isa dan ibunya Nabi Isa dari setan yang terlaknat. Falam yakun lisyaitani alaihi masabil, maka tidak ada jalan bagi setan untuk menggoda keduanya, yaitu Nabi Isa dan ibunya. Kemudian dijawab oleh Allah, faqala Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah menjawab, qad takhadtuka habiban, ya Muhammad, sungguh engkau jadikan seorang kekasih, aku jadikan kekasihku. Kemudian qala rawi, yang meriwayatkan hadis ini, yang meriwayatkan cerita ini, berkata, wa huwa maktubun fit Taurah Habibullah, bahwasanya nama Nabi Muhammad itu sudah tertulis di dalam kitab Taurat, yaitu Habibullah, kekasihnya Allah. Luar biasa, sangat tinggi derajatnya Nabi Muhammad. Kemudian kata Allah, wa arsaltuka linnasi kafatan basyiran wa nadhiran, ya Muhammad, aku utus engkau kepada seluruh manusia sebagai basyiran, sebagai pemberi kabar gembira, yaitu berupa surga, wa nadhiran, dan pemberi peringatan kepada manusia, yang itu berupa neraka. Wa syarahtu laka sadraka, dan aku lapangkan dadamu, wa wada'tu anka wizrak, dan aku hilangkan segala kesalahan-kesalahanmu, wa rafa'tu laka dzikrak, dan aku angkat sebutan namamu, la uzkaru illa dzukirta ma'i, yang tidak akan disebut namamu kecuali namaku juga disebut.
Makanya setiap kali azan asyhadu an la ilaha illallah pasti asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nama Allah disebut, pasti nama Nabi Muhammad juga disebut. Ya, saking mulia nama Nabi Muhammad. Wa ja'altuka ummatah. Makanya ada yang mengatakan para kiai itu ya. Saya pernah mendengar dari Kiai Haji Anwar Zahid, mungkin kalian tahu ya. Beliau dari Bojonegoro. Kiai Anwar Zahid ini berkata, kalau misalnya dalam satu rumah ada satu keluarga, satu rumah yang di dalam rumah itu, dalam keluarga itu tidak ada nama Muhammad ataupun Ahmad, maka keluarga itu tidak akan barokah. Paham ya? Jadi kalau misalnya kita kasih nama, jangan lupa sertakan nama Nabi. Muhammad, Rofi'i, Ahmad, Syafi'i, terserah. Yang penting ada nama Nabi Muhammad. Wa ja'altuka, kata Allah, wa ja'altuka ummata khaira ummatin, wa ja'altuka ummataka khaira ummatin, dan aku jadikan umatmu ini sebaik-baik umat. Ya. Kata Allah, wa ja'altu ummataka khaira ummatin, aku jadikan umatmu ini sebaik-baik umat. Maka kita ini lebih baik daripada umat-umat yang terdahulu. Umat Nabi Muhammad seperti kita ini, umat Nabi Muhammad lebih baik daripada umatnya Nabi Musa, lebih baik daripada umatnya Nabi Isa, lebih baik daripada umatnya Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, semuanya. Ya. Wa ja'altu ummataka khaira ummatin ukhrijat linnas, yang dilahirkan untuk manusia. Wa ja'altu ummataka wasaton, dan aku jadikan umatmu itu ummatan wasaton, umat yang di tengah-tengah, umat yang sedengan. Wa ja'altu ummataka humul awwaluna wal humul akhirun, dan aku jadikan, kata Allah, aku jadikan umatmu itu humul awwalun, merekalah yang pertama, wa humul akhirun, dan merekalah yang terakhir. Maksudnya merekalah yang pertama, humul awwalun, merekalah yang pertama. Artinya kita nanti yang akan merasakan kenikmatan-kenikmatan surga pertama kali sebelum para nabi dan umat-umat yang lain. Paham tidak? Makanya ada keterangan yang mengatakan surga diharamkan bagi para nabi dan umat-umat nabi yang lain sebelum Nabi Muhammad, dan umatnya Nabi Muhammad masuk duluan ke dalam surga. Makanya kita perlu bersyukur karena kita dijadikan oleh Allah untuk menjadi umatnya Nabi Muhammad. Sebagai bentuk apa tanda kita bersyukur? Perbanyak baca sholawat. Ya, setelah habis sholat baca sholawat 10 kali, 10 kali, 10 kali. Ya, kalau misalnya kita dalam waktu 5 waktu aja kita baca 10 kali, 10 kali, berarti dalam waktu 1 hari kita baca sholawat kepada Nabi 50 kali. Kalau kita baca 20 kali setiap selesai sholat, maka dalam waktu 1 hari kita telah membaca 100 kali sholawat. Ditambah lebih baik. Ya. Kemudian kata Allah, wahumul akhirun, dan aku jadikan umatmu ini adalah umat yang terakhir. Maksudnya kita ini diutus oleh Allah, Nabi Muhammad diutus oleh Allah, dan umatnya Nabi Muhammad adalah umat yang terakhir yang ada di sini, yang ada di bumi. Makanya kita ini umat Nabi Muhammad disebut umat akhir zaman. Kita ini adalah termasuk umat akhir zaman, karena gak ada umat lagi nanti. Ya. Kemudian kata Allah, wa ja'altu ummataka la tajuzu lahum khutbatun hatta yushhadu annaka 'abdi wa rasuli, dan aku jadikan kepada umatmu yang tidak memperbolehkan kepada mereka suatu amal kelakuan hatta yushhadu, sehingga mereka itu bersaksi annaka 'abdi, bahwasanya engkau adalah hambaku, wa rasuli, dan engkau adalah utusanku. Dan ini menurut kitab di sini, kata-kata barusan ini, wa ja'altu ummataka la tazuzu lahum khutbatun, ini adalah perintah dari Allah bahwasanya kita disuruh memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi. Wa ja'altu min ummatika, dan aku jadikan dari umatmu aqwaman, ada kaum-kaum, qulubuhum anajiluhum, yang hatinya nanti akan menjadi wadah daripada ilmunya. Jadi luar biasa, Allah memberikan karunia kepada kita umatnya Nabi Muhammad, luar biasa. Wa ja'altuka awwalan nabiyyi khalqan, dan aku jadikan engkau adalah pertamanya nabi dalam penciptaannya. Karena ada yang mengatakan Nabi Muhammad, benar Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir, akan tetapi Nabi Muhammad adalah nabi yang pertama. Kok bisa seperti itu? Nabi Muhammad pertama kali diciptakan oleh Allah. Nurnya Nabi Muhammad diciptakan oleh Allah pertama kali sebelum segala sesuatu itu ada.
Sebelum Allah menciptakan segala sesuatu, sebelum Allah menciptakan alam semesta, sebelum Allah menciptakan malaikat Jibril, Nabi Muhammad Allah terlebih dahulu menciptakan nurnya Nabi Muhammad. Wa akhirahum ba'tsan, dan aku jadikan engkau itu adalah diutus yang paling terakhir. Wa awalahum yuqdalahu, dan engkau nanti yang akan memberikan keputusan di hari kiamat. Wa ataituka sab'an minal mathani, dan aku berikan kepada engkau sab'an 7 ayat minal mathani yang dibolak-balik. Intinya 7 ayat ini maksudnya yaitu surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ada berapa ayat? 7 ayat. Jadi surat Al-Fatihah diberikan kepada Nabi Muhammad. Lam u'tiha nabiyyan qablaka, yang tidak aku berikan kepada nabi sebelum engkau. Wa ataituka khawatima surat Al-Baqarah min kanzin tahtal arsh, dan aku berikan kepada engkau akhir daripada surat Al-Baqarah. Akhir daripada surat Al-Baqarah. Ada yang mengatakan para ulama akhir daripada surat Al-Baqarah yaitu wa lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah. Ya, ada yang mengatakan lagi di bawahnya lagi yaitu amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun, seperti yang kita baca ketika rotib, ya, ketika rotibul haddad kita baca itu diberikan kepada Nabi Muhammad. Min kanzi tahtal arsy, yang mana akhir daripada surat Al-Baqarah itu diambil dari simpanan yang ada di bawahnya arsy. Lam u'tiha nabiyyan qablaka, yang tidak aku berikan kepada nabi sebelum engkau. Wa ataitukal kautsar, aku berikan kepada engkau telaga Al-Kautsar. Wa ataituka tsamaniyata ashum, dan aku berikan kepada engkau 8 perkara. Jadi 8 perkara ini adalah yang pertama yaitu al-Islam, yaitu Islam. Wal hijrah, yaitu hijrah. Yang kedua, hijrah ke Madinah. Wal jihad, dan perang, jihad. Was shadaqah, kemudian sedekah. Wa shauma Ramadan, shauma Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Wal amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Ya, memerintahkan kebaikan dan melarang keburukan, melarang kemungkaran. Wa inni yauma khalaqtus samawati wal ard, kata Allah. Dan di hari aku, dan sesungguhnya yauma khalaqtus samawati wal ard, pada hari aku menciptakan langit dan bumi, faradtu 'alaika wa 'ala ummatika 50 sholatan. Ya, aku wajibkan kepada engkau dan kepada umatmu 50 sholat. Perhatikan. Jadi yang pertama diwajibkan kepada kita bukan 5 waktu sholat, tapi 50 sholat. Andai kata itu terus berlanjut 50 waktu sholat, gak mungkin ada orang menikah, gak mungkin ada orang bekerja, ya. Habis sholat, diam sejenak, azan sholat lagi. Diam sejenak, azan sholat lagi. Terus seperti itu. Kalau misalnya 50 waktu sholat, ya. Tapi ternyata jadinya sekarang berapa? 5 waktu sholat. Andai kata 50 waktu sholat, gak mungkin ada orang kawin, gak ada. Andai kata ada orang kawin, gak pakai salon, gak pakai apa itu namanya, gak pakai tarup, ya. Begitu malam pertama selesai cuma membuka baju, seret azan, sholat lagi. Nggak bisa masuk. Enak-enak masuk, seret, nggak bisa. Azan lagi, aduh. Ya. Tapi ternyata, ya, fakum biha, kata Allah. Lakukanlah, laksanakanlah sholat 50 waktu itu, kata Allah. Anta wa ummatak, engkau dan umatmu. Kemudian wafi riwayatin, disebutkan dalam satu riwayat, u'tiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-shalawatal khams wa khawati masuratil Baqarah. Bahwasanya Rasulullah dalam satu riwayat diberikan salat 5 waktu wa khati masuratil Baqarah, dan diberikan akhir daripada surat Al-Baqarah. Kemudian kata Allah, wa ghafartu liman la yusyriku billah min ummatika syai'an, dan aku mengampuni dosa-dosa bagi seseorang yang tidak menyekutukanku dari umatmu kepada apapun. Artinya dosa-dosa kita, dosa-dosa umatnya Nabi Muhammad, semua diampuni oleh Allah. Dosa besar ataupun dosa kecil semuanya diampuni oleh Allah, kecuali dosa syirik kepada Allah. Dosa syirik, ya, menyekutukan Allah, ya. Jadi seperti itu. Dosa syirik tidak pernah diampuni oleh Allah. Kemudian setelah itu, setelah Nabi Muhammad mendapatkan perintah sholat 50 waktu, ya, tsumman jalat,
Tsumman jalat alaihi sahabah. Maka kemudian awan-awan tadi itu yang mengelilingi Nabi Muhammad yang berwarna-warni tadi itu menghilang, ya. Kemudian turun Nabi Muhammad nyampe di mustawa, wa akhadha bi yadihi Jibril. Maka kemudian Nabi Muhammad diambil tangannya, ditangkap tangannya oleh malaikat Jibril, dipegang tangannya oleh malaikat Jibril. Fansarafa sari'an. Maka kemudian Nabi Muhammad segera turun secepat-cepatnya. Kenapa? Karena mendapatkan apa? Mendapatkan perintah kepada Allah langsung. Makanya perintah sholat itu tidak bisa ada apa? Nggak bisa dientengkan sholat itu. Karena Allah langsung mewahyukan kepada Nabi Muhammad, langsung memerintahkan tanpa perantara malaikat Jibril. Kenapa bulan puasa 1 tahun 1 kali? Kenapa kita zakat fitrah 1 tahun 1 kali? Kenapa haji 1 tahun 1 kali? Karena haji, zakat, apa lagi? Puasa di bulan Ramadan itu perintah Allah melalui malaikat Jibril. Kalau sholat Allah langsung perintah. Makanya Nabi Muhammad fansarafa sari'an, segera turun secepat-cepatnya untuk melaksanakan perintah Allah. Makanya orang sakit tetap wajib sholat. Sholat itu wajib selama ruh masih ada di dalam jasad. Kalau udah ruh udah lepas dari jasad, artinya kita sudah mati, ya udah gak wajib sholat. Saking wajibnya sholat. Kenapa? Karena Allah memerintahkan langsung kepada Nabi Muhammad tanpa melewati perantara malaikat Jibril. Kemudian fa'ata'ala Ibrahim, karena saking cepatnya Nabi Muhammad turun, nyampe di langit yang ke-7 bertemu dengan Nabi Ibrahim, falam yakul syai'an, sampai gak sempat mau ngomong sesuatu apapun kepada Nabi Ibrahim. Kemudian nyampe ke langit yang ke-6, tsumma ata'ala Musa, ketemu dengan Nabi Musa di langit yang ke-6. Kemudian disapa oleh Nabi Musa, wa ni'mas shahib kana lakum. Sungguh teman yang terbaik, sebaik-baiknya teman, sebaik-baiknya sahabat adalah engkau ya Muhammad. Faqala, maka Nabi Musa berkata, ma sonakta ya Muhammad? Apa yang engkau lakukan hai Muhammad? Ya. Kemudian ma farada rabbuka 'alaika wa 'ala ummatik. Apa yang telah Allah wajibkan kepada engkau dan kepada umatmu? Ya, qala, maka Nabi Muhammad menjawab, farada 'alayya wa 'ala ummati 50 salatan kulla yaumin wa lailatin. Allah mewajibkan kepadaku dan kepada umatku 50 waktu sholat sehari semalam. Kemudian Nabi Musa kaget. Hah? Qala. Kemudian Nabi Musa berkata, irji' ila rabbik fas'alhu takhfif anka wa an ummatika fa inna ummatika la tutiqu dzalik. Ya Muhammad, irji' ila rabbik. Waduh, kembalilah engkau kepada Tuhanmu. Kembalilah engkau kepada Tuhanmu. Fas'alhu takhfif, mintalah keringanan. Tawar, mintalah keringanan untukmu dan untuk umatmu. Fa inna ummatika la tutiqu dzalik. Karena sesungguhnya umatmu tidak akan kuat. Bayangkan 50 waktu. 5 waktu aja enggak kuat. Apalagi 50 waktu. Fa inni qad khabartun nas. Kata Nabi Musa, fa inni qad khabartun nas qablaka wa balautu bani Israil wa alajtuhum ashaddal muajalah ala adna min hadza fad'ufu anhu wa tarakuhu. Karena sesungguhnya aku telah mengabarkan kepada manusia-manusia sebelum umatmu, sebelum engkau Nabi Muhammad. Nah, Nabi Musa kan hidup sebelum Nabi Muhammad. Wa balautu bani Israil, dan aku pernah mencoba kepada umatku Bani Israil. Wa alajtuhum asyaddal mu'alajah, dan aku memerintahkan kepada Bani Israil, kepada umatku yang lebih perkara untuk melaksanakan suatu ibadah ala adna min hadza, yang lebih ringan daripada sholat ini. Ya, akan tetapi fad'ufu anhu wa taraku, akan tetapi mereka lemah semuanya. Padahal umatku kuat-kuat. Umatnya Nabi Musa ini kuat. Bani Israel ini kuat-kuat, orang Mesir ini kuat-kuat. Ya, enggak kayak orang Indonesia, enggak kayak umatnya Nabi Muhammad. Umatnya Nabi Muhammad didorong seret mati. Umatnya Nabi Musa kuat-kuat, besar-besar badannya. Ya, akan tetapi mendapatkan perintah daripada Allah, dicoba oleh Nabi Musa, mereka enggak kuat, enggak melaksanakan. Akhirnya wataraku, ditinggal. Fa ummatuka at'afu ajsadan wa abdanan wa quluban wa absaran wa asma'an. Sementara umatku ya Muhammad, kata Nabi Musa, adalah paling lemahnya jasad, badannya lemah,
Ya, hatinya lemah. Hatinya umatnya Nabi Muhammad ini lemah. Disindir sedikit nangis. Ya. Wa absaron, pandangannya umatnya Nabi Muhammad lemah, wa asma'an, dan apa? Pendengarannya umatnya Nabi Muhammad lemah. Kemudian faltafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Jibril yastashiru. Kemudian karena Nabi Muhammad karena mendapatkan masukan daripada Nabi Musa, kembalilah engkau kepada Tuhanmu. Mintalah engkau keringanan. Sesungguhnya umatmu enggak akan kuat. 50 waktu enggak mungkin kuat. Nabi Muhammad karena merasa kasihan kepada kita umatnya, kemudian Nabi Muhammad melirik kepada malaikat Jibril, ya, memberikan isyarat kepada malaikat Jibril. Jibril. Fa asyara ilaihi Jibril an-na'am in syi'ta. Kemudian kata malaikat Jibril memberikan isyarat, ya, karena dilirik oleh Nabi Muhammad diberikan isyarat. Maka akhirnya malaikat Jibril memberikan isyarat an-na'am in syi'ta, untuk mengiyakan apabila Nabi Muhammad ya mengharapkannya. Kalau Nabi Muhammad mengharapkan keringanan, ya udah nggak apa-apa. Gimana malaikat Jibril? Apakah saya akan kembali kepada Allah meminta keringanan? Malaikat Jibril, oh silahkan. Ya, karena malaikat Jibril tahu. Ya, malaikat Jibril tahu. Kemudian faraja'a sari'an hatta intaha ila syajarah. Kemudian Nabi Muhammad balik lagi kepada Allah. Balik lagi, naik lagi. Ya, hatta intaha ila syajarah, nyampe di pohon Sidratul Muntaha. Faghashiyathu, nyampe di situ kemudian ditutupi lagi Nabi Muhammad as-sahabatu dengan awan-awan yang berwarna-warni, wa kharra sajidan. Kemudian Nabi Muhammad tersungkur dalam keadaan bersujud lagi kepada Allah. Tsumma qala, ya Rabb. Nabi Muhammad meminta kepada Allah, ya Rabb, wahai Tuhanku, khaffif an ummati fa inna at'aful umam. Ya Allah, ya Rabb, berikanlah keringanan kepada umatku. Fa innaha at'aful umam, karena sesungguhnya umatku adalah selemah-lemahnya umat. Qala, kemudian dijawab oleh Allah, qad wada'tu anhum khamsan. Ya, sungguh aku telah berikan kepada engkau, aku kurangi kepada engkau 5. Berarti tinggal berapa? 45. Ya, ditawar. Oke. Qad wada'tu anhum khamsan. Aku berikan keringanan, aku potong 5. Summan jalatis sahabat. Kemudian awan-awan yang mengelilingi Nabi Muhammad menghilang. Waraja'a ila Musa. Kemudian Nabi Muhammad kembali lagi kepada Nabi Musa. Turun lagi kepada Nabi Musa. Faqal. Kemudian Nabi Musa berkata, ya. Nabi Musa berkata seperti tadi itu, apa yang engkau dapatkan dari Tuhanmu? Kemudian kata Nabi, wadha'a anni khamsan. Nabi Muhammad mengurangi untuk kami 5, berarti tinggal 45. Kemudian kata Nabi Musa, faqal, kata Nabi Musa, irji' ila rabbik. Balik lagi kepada Tuhanmu. Fas'alhu takhfif, mintalah keringanan. Fa inna ummatika la tutiqu dzalik, karena sesungguhnya umatmu tidak akan kuat 45 waktu. Ya, akhirnya falam yazal yarji'u baina Musa wa baina rabbih yahuttu anhu khamsan. Akhirnya ketika itu Nabi Muhammad bolak-balik kepada antara Nabi Musa dan kepada Allah, terus bolak-balik sehingga dikurangi 5, balik lagi dikurangi 5. Ya, pertama 50 dikurangi 5, 45. Balik lagi pada Nabi Musa, balik lagi pada Allah, dikurangi lagi 5 lagi, berarti tinggal 40. Ya, balik lagi pada Nabi Musa, suruh balik lagi kepada Nabi Musa, balik lagi pada Tuhan, minta keringanan. Dikurangi lagi oleh Allah 5, tinggal 35. Nyampe kepada Nabi Musa, berapa? Tinggal 35. Balik lagi, minta keringanan kepada Allah. Balik lagi kepada Allah, dikurangi lagi 5, berarti tinggal 30. Balik lagi kepada Nabi Musa, berapa? 30. Balik lagi. Terus bolak-balik Nabi Muhammad antara Nabi Musa dengan Allah, sampai akhirnya dikurangi 5, sampai akhirnya waktu sholat adalah 5 waktu. Ya, ini ada cerita, ini lucu di Nabi Musa ini ya. Hatta qala Allah, sampai berkata Allah itu, karena Nabi Muhammad itu bolak-balik ya, nawar dikasih 5, Allah seneng. Ya, itu loh tanda ketawaduan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad nabi yang paling agung, nabi yang paling tinggi, nabi yang paling mulia. Akan tetapi Nabi Muhammad masih mendengarkan nabi yang ada di bawahnya, itu Nabi Musa. Bukan mentang-mentang kita menjadi orang yang
agung, menjadi orang yang mulia, terus apa kau Musa? Kau tahu apa hai Musa? Wah, diam aja. Enggak. Nabi Muhammad tetap mendengarkan nasihat daripada Nabi Musa. Allah senang ketika itu, sehingga Allah bilang kepada Nabi Musa, ya Muhammad, ya Muhammad. Duh Muhammad. Bolak-balik antara Allah dengan Nabi Musa. Kata Nabi Muhammad, dijawab, labbaik wa sa'daik ya Rabb. Labbaik wa sa'daik ya Rabb. Ya. Ini ada kisah lucunya di sini. Kemudian Allah berkata ketika itu, ya, hunna khamsu salawatin kulla yaumin wa lailatin. Ya, itulah salat 5 waktu sehari semalam. Kullu salatin bi asyrin. Yang satu salat, tiap kali waktu satu salat, bi asyrin, dikasih 10 pahala. Ya, tinggal berapa tadi? 5 waktu salat. Satu salat oleh Allah, ya, diberikan 10 pahala. Fatilka khamsuna salatan. Akhirnya kalau misalnya dikerjakan 5 waktu ini, karena satu salat pahalanya 5, pahalanya 10, kalau dilakukan semuanya sama seperti melakukan salat 50 waktu. Paham enggak? Yes. Ya, la yubaddalul qaul, yang tidak bisa digantikan dengan perkataan apapun, ladayya wala yusahu kitabi, dan kitabku ini, ya, kitabku ini tidak bisa dirubah-rubah, kata Allah. Wa man hamma bihasanatin, kemudian dilanjutkan oleh Allah, ya Muhammad, wa man hamma bihasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanah. Kalau seandainya ada seseorang yang berniat ingin melakukan kebaikan, ada seseorang yang berniat ingin melakukan kebaikan, falam ya'malha, tapi dia tidak melakukan. Saya berniat, saya nanti malam mau sholat tahajud, tapi ternyata saya nggak sholat tahajud, hanya cukup berniat, maka kutibat lahu hasanah, diberikan pahala, dicatat pahala oleh Allah. Ngerti nggak? Diberikan satu pahala. Orang yang berniat melakukan kebaikan tapi tidak melakukan kebaikan itu masih diberikan pahala. Paham ya? Bes. Fa in amilha, apabila orang itu melakukan, sudah berniat dan melakukan kebaikan, kutibat lahu asyron, maka diberikan pahala 10 oleh Allah. Saya niat nanti mau sholat tahajud, tapi ternyata saya sholat tahajud beneran, maka dikasih 10 pahala. Lain sholat tahajudnya. Kalau saya nggak melakukan, maka dikasih pahala 1, hanya cukup berniat. Ya. Wa man hamma bisayyi'atin, kata Allah, falam ya'malha lam tuktab alaihi syai'an. Kalau seandainya ada seseorang yang berniat ingin melakukan kejelekan, ya, falam ya'malha, akan tetapi enggak sampai melakukannya, lam tuktab alaihi syai'an, maka tidak akan tertulis padanya dosa satupun, enggak kita tulis. Jadi kalau kita berniat ingin berbuat kebaikan tapi gak melakukan, dikasih pahala. Kalau kita berniat ingin melakukan kejelekan sampai gak melakukan, tidak dicatat apa-apa. Enak enggak? Enak. Kemudian fa'in amilaha kutibat sayyi'atan wahidatan. Kalau seandainya dia sudah berniat mau berbuat kejelekan, kemudian sampai melakukan kejelekan itu, maka dicatat 1 kesalahan. Tadi ketika melakukan kebaikan, ya, dikasih 10 pahala. Ketika kita berniat untuk melakukan kejelekan dan melakukan kejelekan itu, dikasih dosa 1. Ini termasuk sifat dermawannya Allah. Sifat dermawannya Allah. Allah nggak cerai Allah itu, ya. Akhirnya ketika itu, wanjalat fanazala hatta taha ila Musa. Kemudian ketika itu hilanglah semua awan-awan yang mengelilingi Nabi Muhammad, yang menutupi Nabi Muhammad, hatta taha ila Musa, sampai Nabi Muhammad turun bertemu lagi dengan Nabi Musa. Fa akhbarahu, maka kemudian Nabi Muhammad mengabarkan kepada Nabi Musa bahwasanya sholat sudah tinggal 5 waktu. Itu Nabi Musa ngeyel. Faqala, Nabi Musa berkata, tinggal berapa ya Muhammad? Tinggal 5 waktu sholat. Hah, irji ila rabbik, mau kembali lagi pada Tuhanmu, minta lagi. Ya, minta lagi. Fas'alhu takhfif, mintalah keringanan. Ya, fa in ummataka la tu'tiqu dzalik. Sesungguhnya umatmu enggak akan kuat melakukan hal itu. Ya. 5 waktu sholat, tapi benar ternyata. 5 waktu sholat ternyata masih banyak orang yang enggak melakukan. Padahal 5 waktu sholat.
Benar katanya, kata Nabi Musa ini. Suruh kembali lagi. Tapi faqala, Nabi Muhammad berkata, qad raja'tu rabbi hatta stahaitu minhu walakin arda wa aslam. Ya Musa, sungguh aku telah bolak-balik kepada Allah. Ya. Hatta stahaitu, sampai aku ini malu ya Musa. Aku malu kepada Allah. Udahlah, 5 ini udah cukup. Walakin arda wa aslam. 5 ini ya, tetapi 5 ini aku terima dan aku ridho. Ya. Tapi ternyata banyak juga yang masih melakukan sholat 5 waktu. Yang sholat 5 waktu, pertahankan sholat kalian. Yang masih belum sholat, belajarlah, latihlah diri kalian untuk sholat. Latih, paksakan untuk beribadah. Waktu subuh gak pernah bangun, dilatih. Ya, nggak usah kalian, burung aja dilatih bisa. Nggak usah kalian, monyet dilatih bisa. Sirkus itu, iya kan? Monyet dilatih begini, dilatih naik sepeda bisa kok. Topeng monyet. Masa monyet lebih pintar daripada kalian? Paham nggak? Ya, sholat ya. Sholat, minta, Bu, saya kalau subuh bangunin. Pak, saya kalau subuh bangunin. Begitu dibangunin, bangun beneran. Bukan cuma burungnya yang bangun. Ya, sholat ya. Kemudian ketika itu ya, karena Nabi Musa ini menyuruh Nabi Muhammad supaya balik lagi, fanada munadin, maka ada suara yang memanggil, angqad amdaitu faridati wa khaffaftu an ibadi. Sungguh aku telah tentukan kefarduan untuk umatku, wa khaffaftu an ibadi, dan aku telah memberikan keringanan untuk hamba-hambaku. Faqala lahu Musa, kemudian Nabi Musa berkata kepada Nabi Muhammad, ihbit bismillah. Wah, ya udah Muhammad, turun aja Muhammad. Bismillah, turun Nabi Muhammad. Falam yamurru ala mala'in minal malaikah. Kemudian Nabi Muhammad melewati ya salipan dengan rombongan malaikat. Illa qalu, mereka berbicara, ya Muhammad alaika bil hijamah. Hai Muhammad, ya, cobalah tetapkanlah untukmu bil hijamah, dengan hijamah. Hijamah itu apa namanya tuh? Bekam, tahu bekam? Canduk, tahu canduk? Siapa yang pernah canduk? Canduk itu sunnahnya Nabi Muhammad. Canduk adalah sunnah Nabi Muhammad, ya, mengeluarkan darah kotor itu kan. Wa fi riwayatin, disebutkan dalam satu riwayat, para malaikat berkata kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, mur ummataka bil hijamah, perintahkanlah kepada umatmu untuk bekam, untuk canduk. Ya, karena canduk ini termasuk sunnahnya Nabi Muhammad. Tsumman hadara faqala Jibril, kemudian Rasulullah kemudian turun, kemudian faqala Jibril. Kemudian Nabi Muhammad berkata, faqala li Jibril, Nabi Muhammad berkata kepada malaikat Jibril, ya Jibril, mali lam ati ahli sama'in illa rahabu bi wa dhahiku li ghaira wahidin. Salamtu alaihi faradda alayya salam warhaba bi wa da'ali wa lam yadhak li. Ya Jibril, Jibril, seluruh penduduk langit, semua penduduk langit, ya, jika bertemu denganku, mereka senang ketemu denganku. Wadhahaku, dan mereka itu pada tertawa, tersenyum karena senang melihatku, bertemu denganku. Illa ghaira wahidin, kecuali ada satu. Ya, salamtu alaihi faradda alaihi salam. Aku uluk salam kepada dia, ya dia balas salamku. Warhababi, dan dia juga mengucapkan marhaban kepadaku. Wa da'ali, dan dia juga mendoakanku. Walam yadhakli, akan tetapi dia tidak tersenyum denganku. Siapa itu ya Jibril? Faqala, maka dijawab oleh malaikat Jibril, dzalika malikun khazinun nar. Oh, yang tadi itu yang ketemu sama kamu yang tidak pernah senyum sama sekali adalah malaikat Malik, penjaga neraka. Ya, lam yadhak mundzu khuliqa walau dhahika li ahadin la dhahika lak. Yang sungguh malaikat Malik itu semenjak diciptakan oleh Allah sampai sekarang tidak pernah tersenyum, merengut terus. Ya, merengut terus malaikat Malik.
Walau dhahika, kalau seandainya malaikat itu tersenyum terhadap seseorang, la dhahika laka, sungguh dia akan tersenyum hanya kepada engkau ya Muhammad. Jadi seperti itu. Ketemu Nabi Muhammad aja nggak senyum, malaikat mati. Tapi ada kitab yang mengatakan beliau juga tersenyum 1 kali. Senyumnya 1 kali malaikat Jibril itu ketika bertemu dengan Nabi Muhammad. Iya, malaikat Malik ya. Falamma nazala ila sama'id dunya, maka kemudian ketika Nabi Muhammad turun nyampe di langit dunia, nadhara ila asfal, kemudian Nabi Muhammad melihat di bawahnya. Ya, namanya langit kan? Ya, nadhara ila asfala minhu, melihat dari bawahnya, fa idza huwa birahajin wa dukhanin wa aswatin. Kemudian Nabi Muhammad di situ melihat awan-awan ya, karena di atas langit kan melihat awan-awan yang sangat indah, yang sangat banyak. Kemudian wa dukhanin, dan melihat asap-asap di situ. Wa aswatin, dan Nabi Muhammad mendengar ada suara-suara di atas langit itu. Faqala, maka Nabi Muhammad berkata kepada malaikat Jibril, "Ma hadza ya Jibril?" Suara apa ini ya Jibril? Qala, malaikat Jibril menjawab, "Hadhihi syayatin yahumuna ala uyuni bani Adam." Ini adalah suara-suaranya setan. Ya. Yang setan itu menghalangi pandangan-pandangan Bani Adam, anak keturunan Adam ya kita ini. La yatafakkaruna fi malakutis samawati wal ardh. Yang siapa? Tidak bisa memikirkan ya kerajaan-kerajaan yang ada di langit dan kerajaan di bumi. Walau la dzalik la ra'awul ajaib. Kalau seandainya terbuka ini, hijab di atas langit itu terbuka, ya, la ra'awul ajaib, maka akan datang, maka akan nampak keajaiban-keajaiban di langit. Kita kalau misalnya malam-malam kita ngelihat ke langit, kita ngelihat bintang, ngelihat bulan, itu sudah suatu keajaiban. Kalau seandainya hijab ini dibuka, kita bisa melihat sungguh keajaiban-keajaiban di atas langit itu akan terlihat. Akan terlihat. Ya. Kemudian ya, turun Nabi Muhammad, tsumma raqiba munsharifan famarra bi'irin li Quraisyin bimakanin kadza wa kadza. Akhirnya Nabi Muhammad pulang ya dengan mengendarai buruknya, kemudian munsharifan ya secara cepat. Kemudian di pertengahan perjalanan pulang, famarra bi'irin li Quraisyin. Kemudian Nabi Muhammad menemukan ada sebuah kabilah dari Mekah yang berdagang menuju ke Syam. Perjalanan pulang ada di suatu tempat. Wa fiha jamalun alaihi gharatan. Ya, rombongan pedagang-pedagang itu dari Quraisy itu membawa beberapa onta. Di antaranya ada 2 onta yang memiliki belang, ya, belang. Warnanya itu belang. Ada yang belang ghararatun sauda wa ghararatun bayda. Belangnya itu berwarna hitam dan belangnya juga berwarna putih yang satunya. Falamma hadzal air, maka kemudian ketika Nabi Muhammad lewat ketika itu, mengelilingi sebentar lewat, ya, nafarat wastadarat wa sar'a dzalikal ba'ir wankasar. Kemudian pada kaget semua itu onta-onta itu. Onta-onta di situ tuh kaget semuanya. Sampai onta-onta itu apa? Onta-onta itu sampai jerit-jeritan, ya kan? Ya. Akhirnya wa sar'a dzalikal ba'ir, sampai kocar-kacir. Barisan onta itu sampai kocar-kacir. Wangkasaro, sampai ada yang mengatakan para ulama kakinya onta, salah satu onta itu sampai patah. Karena melihat Nabi Muhammad, ya, cepat kan, buruk. Kemudian di satu perjalanan lagi, wa marra bi'irin, ketemu lagi golongan onta qaddallu ba'irun lahum. Ada satu onta milik kabilah yang lain yang hilang, kesasar, ya. Qad jama'u banu fulan fasallama alaihim. Kemudian dikumpulkan lagi, dibariskan lagi onta-ontanya, ya, oleh Banu Fulan, bukan Banu Wulan, Banu Fulan, ya. Kemudian sampai Nabi Muhammad lewat, fasallama alaihim. Nabi Muhammad uluk salam. Ya, Nabi Muhammad uluk salam. Faqala ba'duhum, hadza sautu Muhammadin. Ya, begitu lewat, enak-enak lewat, kabilah-kabilah rombongan lewat itu, ya. Nabi Muhammad lewat. Assalamualaikum. Tapi enggak ada orangnya. Karena Nabi Muhammad lewat atas. Ya. Ayo bagaimana? Bingung itu orang-orang itu. Hadza sautu Muhammadin. Duh, siapa yang ngomong? Oh, ini suaranya Muhammad. Ya, bingung. Akhirnya tsumma ata. Ya, ini udah masuk isya, ya.
Ini kita lanjutkan besok. Ya bukan? Ya, dan ya, ini besok saya jamin ini khatam besok ya. Thumma ata ila ashabihi qubaila subhi bi Makkah wallahu taala a'lam bisawab. Fa ya rabbi waffiqni bi taqwaka. Fa ya rabbi irhamni bi husnil khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.